ini semuanya peminatan MRI ya, yang sekarang masuk ini? Iya, Pak. Iya, oke. Ya, makasih. Silakan teman-teman. Oke. Recording in progress. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya apakah sudah ya? Udah terdisplay ya? Iya, Pak. Sudah, Mas. Oke. Sudah, Pak. Oke. Kita dari kelompok 2. Ya, eta payung sate Madura, aya di warung beras. Kita dari kelompok 2 dapat tugas untuk membahas tentang inversion recovery atau IR. Kelompok 2 dari saya, Arif Roman Saleh, kemudian sama Mas Bayu, yang ketiga adalah dengan Mas Khalid. Ini anggotanya. Oke, yang kita bahas adalah tentang inversion recovery. Inversion recovery adalah variasi sekuen dari spin echo, yang mana ini digunakan adalah biasanya spin echo kan dari 90 kemudian 180 terjadi echo, 90 180 terjadi echo. Nah, ini ketika mau mencapai jadi semuanya inversion recovery itu semuanya chip dasarnya. Jadi di semua dinolkan, kemudian dimulai dengan 180 untuk inversion recovery itu. Nah, yang sangat menentukan dari inversion recovery adalah TI. TI itu adalah time inversion. Itu yang akan sangat menentukan dalam dalam inversion recovery ini sendiri. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang inversion recovery, maka kita nanti akan bicara tentang suppression terhadap air dan lemak. Itu ada dua hal untuk inversion recovery. Jadi pada dasarnya adalah, jadi ketika kita sebelum menuju ke time echo, yaitu dari 90, 180 kemudian echo, makanya semuanya sebelum dikasih pulse 90 lagi, pulsa dibalikkan. Makanya inversion recovery. Inversi itu artinya adalah pembalikan. Makanya semua signal akan dinolin dulu. Nah, tinggal tergantung kita nanti akan mengambil signal yang mana. Mau signal waternya aja atau signal fatnya aja. Nah, makanya itulah namanya inversion recovery. Oke. Jadi lebih mudahnya kita bikin grafiknya semacam ini. Jadi ketika 90, ketika dikasih radio frekuensi 90 derajat, kemudian 180 derajat, maka terjadilah namanya echo, maka disebut dengan time echo. Nanti time echo itu ketika 90 derajat, 180 terjadilah echo, dan itu akan berulang-ulang. Nah, ketika berulang-ulang inilah namanya adalah time repetition. Nah, ketika kita inversi, kita balik, jadi ketika kita balik menjadi 180 derajat, kita minuskan, kita nolkan, kita balik jadi 180 derajat. Nah, ketika mau dikasih push ke 90 derajat sini, itu namanya adalah time inversion. Time inversion ini nanti akan menentukan, jadi teman-teman nanti akan bisa menentukan mana yang disuppress, lemaknya atau airnya. Nah ini, time inversion itu ketika di 180 mau menuju 90 itu namanya time inversion. Sementara time repetition ya tadi ya, jadi dari 180 ke 180 lagi itu namanya time repetition. Jadi tinggal time repetition-nya itu berapa lama teman-teman akan melakukan. Nanti akan bisa mengubah untuk kualitas image-nya. Jadi dari IR, inversion recovery, ini yang bisa saya simpulkan. Jadi ketika waktu pulsa pembalikan ini menuju pulsa 90, itu namanya adalah time inversion. Nah, time inversion yang dibutuhkan, jadi dua ini adalah
untuk IR itu sendiri. Pertama, semakin lama TI-nya berarti semakin mereduce, semakin mengurangi gambaran dari air. Kemudian semakin pendek nilai TI-nya, makanya lemak yang akan direduce. Jadi cuma 2 poin ini sebenarnya yang dimainkan. Jadi untuk menentukan gambaran lemak dan air itu namanya kita udah paham. Jadi enak. Ketika kita mau mereduksi air berarti TI-nya kita lamain, kita panjangin. Makanya air akan direduksi. Tetapi kalau kita mau mereduksi lemaknya, berarti nilai TI-nya kita pendekkan. Nah, aplikasi yang terkenal untuk inversion recovery itu ada 2. Yang pertama adalah STIR, yang kedua adalah FLARE. STIR itu adalah short time inversion recovery. Makanya tadi ya, kenapa short time? Karena yang dibutuhkan dari STIR adalah mereduksi lemaknya. Makanya ketika nilai TI-nya ini pendek, makanya lemak yang akan dihilangkan atau disuppress. Makanya namanya STIR, short time inversion recovery. Jadi STIR ini lebih banyak digunakan untuk fat suppression. Jadi bisa digunakan untuk muskuloskeletal dan lain-lainnya. Oke, kemudian yang kedua adalah FLARE. FLARE itu adalah fluid attenuated inversion recovery. FLARE ini biasanya digunakan kebanyakan untuk daerah-daerah kepala gitu ya. Jadi untuk mensuppress dari GSF itu sendiri. Karena kenapa? Karena FLARE itu digunakan untuk mensuppress daripada airnya ya. Jadi air yang murni. Nanti saya tunjukkan seperti apa gambaran FLARE itu. Jadi STIR itu fat, sementara FLARE itu adalah air. Itu intinya. Tapi nanti pengembangannya banyak banget. Antara STIR sama FLARE itu banyak banget. Untuk ada SPIR dan lain-lainnya gitu ya. Untuk FLARE pun nanti pengembangannya juga banyak. Tapi yang paling utama dari inversion recovery adalah STIR dan FLARE. Nah, ini adalah fisikanya. Kenapa kalau STIR ini nanti lemak yang tereduksi, sementara FLARE itu adalah air yang tereduksi. Oke. Jadi ketika kita lihat dari magnetization di z-axisnya, ketika T1 relaksasi setelah 180 derajat pulse, nah ini kita lihat, ternyata ketika mau menjadikan 0 signal, berarti kalau 0 berarti nggak ada gambaran di situ. Nah ternyata waktu yang dibutuhkan untuk relaksasi menuju ke T1 time itu adalah 60%. Jadi tisu itu rata-rata melewatin ini. Untuk mencapai 0 itu melewatin di sini. 0,69 dari T1 relaksasi. Ini poinnya di sini. Nah, dari poin di sini, jadi ketika menuju 0, poinnya adalah 0,69 T1. Nah, kemudian time relaksasinya nanti berapa? Nah, di sini. Kayak seperti contohnya ini, FAT. FAT itu berarti waktu relaksasinya adalah 260 milisecond. Nah, ini ya, untuk T1. 260. Oke. Jadi, balik lagi, jadi ketika jaringan melalui untuk menempuh zero, jadi 0 dibalikin ke 0 lagi, yang mana nggak ada gambarnya, butuh rumusnya adalah 69% dari T1 time. Nah, sementara waktu FAT itu adalah waktu yang dibutuhkan adalah 260 milisecond. Nah, T1 FAT tadi kan 260 ya, 260 milisecond. Nah, 69% untuk T1 relaksasi tadi adalah berarti 69% dikalikan 260 milisecond. Terjadilah 180. Jadi di FAT di 180 milisecond kurang lebih daerah sini tidak ada sinyal, yang mana berarti kalau nggak ada sinyal berarti nggak ada gambaran di situ. Jadi nanti kenapa dari grafik ini nanti gambaran FAT-nya akan hilang. Karena, ya itu tadi ya, FAT adalah waktunya 260 milisecond, sementara T1 relaksasinya untuk mencapai 0, sinyal 0 yang mana nggak ada gambarnya, itu butuh 69%. Jadi 69% dikalikan 260, jadilah 180. Nah ini, di 180, di ini adalah 0. Ketika 0, berarti nggak ada gambaran di situ, karena nggak ada sinyal. Makanya nanti akan sangat berfungsi bagus sangat berguna ketika nanti akan mendeteksi edema, misalnya edema di kaki gitu ya, untuk muskuloskeletal.
Nah ini, ketika dikasih 90 derajat pulse, nah nanti 0 untuk fat-nya. Nah ini, sehingga fat-nya tersuppress atau dihilangkan. Nah ini kan gambaran dari kaki ya, dengan TR-nya ini 1500, time inversion-nya 170, time echo-nya 17. Nah ini fat suppression dengan steer. Jadi steer ini untuk summary-nya adalah inversion recovery atau inversion recovery turbo spin echo sekuennya menggunakan short TI. Itu kesimpulannya. Jadi TI yang pendek karena untuk menghilangkan lemak. Kemudian untuk fat suppression teknik ini berdasarkan dari T1 value dari fat. Nah, T1 value-nya adalah 165 milisecond. Itu kalau 1,5 Tesla. Jadi dengan T1 value nanti akan bisa membedakan untuk pasien itu untuk anatominya gitu kan, misalnya ada edema atau enggak gitu. Nah, cuman steer ini tidak akan berguna ketika kita menggunakan kontras agent atau kita menggunakan kontras media. Kenapa? Karena kontras media ini nanti karena air nanti kan warnanya putih ya. Di steer nanti air warnanya putih, sementara kontras media itu warnanya juga putih. Jadi nanti dokter bingung antara membedakan mana enhancement yang kontras atau enhancement yang cairan. Makanya steer ini tidak berguna ketika mau melakukan T1 pakai kontras. Oke. Jadi keuntungannya nanti untuk fat suppression kita dapat cover yang FOV, field of view, lapangan penyinarannya, lapangan kolimasinya itu dapat yang besar. Itu keuntungannya. Pak, boleh nanya nggak? Ya. Tadi kan kalau steer itu nggak berguna kalau misalnya di T1 karena bakalan sama-sama putih. Kalau misalnya di T2 gimana? Jadi khusus T1 steer itu nggak berfungsi ya, karena rata-rata kontras itu digunakan di T1. Di T2 kan kontras ataupun air berubah jadi putih kan T2. Jadi T2 untuk kontras harus T1 ya, nggak boleh T2 ya. Karena kalau T2 kan sama-sama putih nanti. Oke Pak, makasih. Makanya kalau kita, makanya kemarin kalau misalnya pada saat teknik Buketut itu dikasih tahu kalau untuk kontras rata-rata pasti menggunakan T1. Karena kalau menggunakan T2, ya itu tadi T2 itu kan kalau kita lihat basicnya lagi, T2 itu kan nanti cairannya berubah jadi putih kan. Nah, ketika diganti kontras di T2-nya nanti akan bias mana ini kontras, mana ini untuk cairan. Cuman steer ini kan kita kebanyakan menggunakannya di T1. Makanya steer itu sebenarnya untuk fat saturation ya. Steer itu balik lagi itu adalah fat saturation yang mana mensuppress untuk fatnya untuk steer. Nah ini disadvantage-nya, jadi kekurangannya itu tadi ya. Jadi nggak bisa untuk dikombinasi ketika menggunakan kontras media atau T1. Nah, yang kedua adalah fluid attenuated IR, inversion recovery, atau lebih dikenal dengan nama flare ya. Nah, flare ini ketika dikasih dengan T1 yang rata-rata menggunakan TI-nya di T1 ini untuk waktunya dikasih 2000 milisecond, makanya nanti di daerah yang ada airnya nanti akan disuppress. Jadi ketika dipanjangin untuk milisecondnya, jadi TI itu tadi ya, time inversion-nya ya, time inversion. Jadi kalau kita bicara fat saturation atau berkaitan dengan fat suppression, kita menggunakan parameternya adalah TI-nya ya. TI-nya ketika digunakan kurang lebih di atas 2000 milisecond, nah makanya nanti airnya akan tersuppress. Karena ketika di 2000 dia akan balik ke angka 0 lagi. Nah kita lihat ini kan, 2000 time-nya untuk TI-nya, nah ini akan jadi 0. Makanya gambaran airnya nggak ada. Itu kalau kita menggunakan flare. Nah di sini. Nah ini contohnya. Flare menggunakan TI-nya 2100, TI-nya 150, TR-nya 7000. Nah,
Jadi airnya benar-benar akan disuppress. Kita bandingkan dengan T2 grass. Jadi airnya benar-benar disuppress untuk flare ini. Jadi kalau kita bicara flare, itu adalah fluid attenuation inversion recovery. Berarti fluid, kalau flare kan F-nya kan fluid ya. Fluid itu berarti pure water dibandingkan dengan abnormal cell. Jadi yang fluid itu sendiri adalah pure, benar-benar adalah waternya. Nah ini. Jadi nanti kan ada dua grafik, yang pertama abnormal cell, yang kedua adalah water. Nah, water inilah nanti yang akan disuppress. Jadi dengan flare kita bisa kitnya. Makanya kenapa kalau kita pemeriksaan sering menggunakan flare, especially for kepala ya. Nah ini. Jadi ini T2. H2O itu dengan menggunakan signal yang putih ya. Air yang berisi air, fluid, cairan itu berwarna putih. Nah, sementara ketika menggunakan flare, kita lihat pure water suppression. Kita lihat yang putih-putih ini kan cairan nih. Ini benar-benar disuppress. Jadi sehingga jadi hitam gambarnya. Nah ini, cairannya disuppress. Nah ini penggunaan dari flare. Kita lihat di sini ada putih. Ketika disuppress, nah ini jadi hitam. Nah ini di sini disuppress. Kok jadi tetap putih? Nah ini berarti ada disease di situ, ada kelainan di situ. Ini contohnya T2 ini flare-nya. Nah ini, jadi kita bisa membedakan antara disease atau penyakitnya. Ketika kita suppress ternyata air, lalu ternyata ada masih seperti ini, berarti ada kelainan di situ. Karena flare ini benar-benar untuk suppress di waternya. Jadi kita bisa membedakan antara air dan abnormal cell, gitu ya. Nah ini flare dengan T2. Nah, ini T2 ya. Ketika kita gunakan flare, pure water suppression, jadinya seperti ini. Nah ini. Jadi yang berisi cairan akan disuppress. Nah, ini flare-nya. Oke, kesimpulannya adalah flare, kalau ada pertanyaan, H2O atau air atau water, itu di flare image, itu look like atau warna seperti apa? Yaitu dark atau black atau hitam ya. Jadi kalau air di flare itu warnanya adalah hitam. Sementara kalau ada kelainan anatomi, di flare itu kelihatan seperti apa? Kalau ada kelainan, di flare itu berarti warnanya adalah cerah. Itu berarti kalau di flare ada yang cerah, berarti itu adalah abnormal disease. Sementara kalau di situ nanti di flare warnanya hitam, berarti itu adalah airnya. Jadi itu ya cara membedakan antara flare mana yang kelainan, mana yang air. Kalau air itu ketika disuppress jadi hitam, sementara kalau untuk abnormal atau penyakit ketika disuppress menjadi putih. Oke, kurang lebih seperti itu untuk inversion recovery dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah, mau dibenarkan. Oke. Oke, dari kelompok 2 udah selesai, Pak. Mohon koreksinya, kalau ada kesalahan mohon dibenarkan. Oke. Halo, terdengar suara saya? Ya, Pak. Iya, Pak, terdengar, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Biar kita diskusi. Kalau sudah mengerti, ya kita udah bisa pulang. Kalau saya modelnya seperti itu. Bukan lamanya yang saya butuhkan. Yang penting Anda tahu cara belajar. Tahu cara belajar. Itu cuma saya ini kan. Makanya usahakan kalau PowerPoint itu usahakan sedikit. Ya, 5-6 slide udah cukup. Yang penting tahu cara belajar. Oke, ada komentarnya, teman-teman? Saya Anin mau bertanya, Pak.
Ya. Ya, Tadi kan kalau flare itu waternya seharusnya putih ya Pak, disupres jadi warnanya hitam. Ya. Itu ada di T2 atau bagaimana Pak? Kemudian untuk misalkan ada pendarahan, itu kan terdiri dari cairan juga ya, apakah jika di flare akan terlihat putih Pak, tetap tidak berwarna hitam? Terima kasih. Iya, oke. Kalau flare itu kan sebenarnya fat suppression, yaitu yang menggunakan IR ya, inversion recovery, menggunakan IR. Jadi dia bukan T2 ya. Jadi emang benar-benar dia inversion recovery. Jadi beda antara T2 dengan flare. Kalau T2, sebentar ya, mungkin saya bisa ambil contoh. T2. Jadi flare itu adalah inversion recovery, tetapi ada juga pakai yang kalau nggak salah T2 flare juga ada kali ya, T2 flare gitu. Kalau T2 seperti ini parameternya. Sebentar, saya share juga. Share caranya. Oh, ini dia. Nah, kalau T2 seperti ini gambarannya. Jadi kalau T2 emang yang untuk H2O atau air emang warnanya putih. Kalau untuk T2. Nah, ini T2 kan. Nah, kalau di T2 air itu warnanya akan menjadi putih. Sementara kalau yang flare tadi itu lebih untuk membedakan tertiban itu seperti apa, T2 seperti apa. Nah, ini adalah parameter lagi yang namanya adalah flare. Flare itu adalah IR. IR itu adalah inversion recovery yang mana yang mempengaruhi untuk suppressnya antara lemak dengan air tadi dengan menggunakan TI, time inversion. Nah, kalau flare itu kan nanti yang disuppress adalah itunya airnya. Makanya gambaran flare ketika disuppress yang seperti ini. Jadi beda ya kalau T2, nah ini kan T2 ya. Ini gambaran T2. T2 cairan itu warnanya putih. Nah, sementara flare ketika menggunakan flare yang warna putih tadi akan disuppress. Maksudnya yang airnya itu akan disuppress. Jadi warnanya di hitam. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Kalau pendarahan itu termasuk air bukan sih Pak? Kenapa? Kalau darah? Iya, darah kan bagian ada cairannya juga. Kalau darah, ya warnanya putih. Pak mau nanya, kira-kira misalnya kalau untuk flare itu waktu pengerjaannya tuh berapa lama Pak? Waktu pengerjaan flare. Flare. Nah, ini. Di flare itu kurang lebih. Sebenarnya tergantung iya, tergantung TE-nya yang kita itu ya. Jadi rata-rata ya sekitar bisa sekitar ya rata-rata ini ya 5-15 menit. Ya itu tadi kalau kita bicara waktu sebenarnya itu kan nanti tergantung SNR-nya yang mau dihitung berapa, kemudian kita mau thickness-nya berapa, kemudian voxel-nya berapa. Lah itu akan mempengaruhi semuanya ya. Seperti yang kemarin Mbak Nike pada saat kuliah ya. Tergantung kita image-nya mau yang seperti apa gitu.
Tapi rata-rata ya antara 5 sampai 15 menit udah selesai, tergantung nanti parameter apa yang kita adjust. Gitu. Oke Pak, makasih. Boleh saya tambah untuk waktu scan time flare? Ya, silakan Mas, langsung silakan. Nah. Ya, untuk waktu scan flare itu untuk 2D kurang lebih 3 sampai 4 menit. Kecuali kalau menggunakan untuk 3D itu bisa sampai 6 menitan dah kurang lebih. Yang pastinya untuk memastikan waktunya. Terima kasih Pak. Oke, Ya, oke. Terima Pak kasih Dedi. Pak Rudi. Ada yang lain, teman-teman? Pak, izin bertanya Pak. Kalau boleh. Ayo silakan. Soalnya saya belum agak kurang paham. Jadi, ini di layar udah kelihatan Mas ya. Jadi namanya time echo itu kan kurang lebih kita bicaranya kan spin echo lah ya, spin echo. Nah, spin echo itu maksudnya gini, ketika dikasih pulsa 90 derajat, kemudian 180 derajat, terus kemudian terjadilah echo. Jadi echo itu dari 90, 80, echo. Dan seterusnya, nanti 90, 180 derajat, echo. Nah, time echo itu ya ini, antara 90, 180, sampai terjadi echo itu namanya time echo. Jadi dia harus melewatin 90 dulu, kemudian 180. Itu namanya time echo. Sementara repetition time, yaitu dari 180 lagi menuju ke, jadi ketika satu echo ke satu echo lagi, itu namanya adalah time repetition. Karena ini bicaranya adalah inversion recovery, makanya dari 180 menuju 180 lagi itu namanya TR, time repetition-nya. Jadi pengulangan untuk sekuennya itu namanya time repetition. Jadi kalau time echo itu yaitu ya 90, kemudian 180, terjadilah echo. Jadi kita kasih pulsa 90, 180, echo. 90, 180, echo gitu. Dan itu akan berlanjut terusnya. Ya, nanti akan korelasinya akan menjadi gambar gitu. Mau berapa slash itu kan. Makanya nanti kan itu namanya untuk menjadi gambar namanya kan key space. Key space itulah tempat penampungan sementara untuk berubah menjadi gambar itu. Gitu. Jadi kalau 90 ke 180 kemudian terjadilah echo. Itu namanya time echo. Jadi 90, 180 time echo. 90, 180 echo. 90, 180 echo. MRU kayak gitu terus. Namanya itu time echo seperti itu. Kalau kita bicara inversion recovery berarti semuanya dinolkan dulu, dimulai langsung dibalik ke 180 derajat dulu. 180, kemudian menuju 90. Nah, ketika 180 derajat menuju ke 90 ini, itu namanya adalah time inversion. Nah, ini yang time inversion ini yang akan menentukan mana yang akan disuppress, fat atau air gitu. Kalau yang pendek berarti fatnya, tetapi kalau yang dipanjangin berarti air yang disuppress. Kurang lebih seperti itu, Mas. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon izin bertanya. Ya, silakan. Mas Arief, untuk pengambilan signal di inversion recovery ini pada saat radio antara 180 menuju ke 90 ini. Ini pengambilan signalnya di sini. Menuju 90 ini yang akan diambil gambarnya nanti. Seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Ketika menuju ke 90 derajat, tadi ya, dari 180, kemudian mau menuju ke 90, itu namanya kan time inversion. Nah, time inversion nanti yang dimainkan, sehingga nanti dia akan menuju ke 0. 0 ini ya. Ketika menjadi ke 0, maka gambar nggak ada.
Nah, kalau fat berarti time inversion-nya yang pendek, tetapi kalau air time inversion-nya yang panjang sini. Kalau air berarti nolnya kan di atas 2000 tadi ya di sini. Tetapi kalau fat itu kurang lebih 165 lah kurang lebih untuk IR-nya. Sehingga menuju ke 0, titik 0. Nah, titik 0 ini nggak ada gambarnya nih di titik 0 ini. Nah, gitu, kurang lebih, Mbak. Jadi ketika mau menuju ke 90 derajat, jadi ketika 180 dikasih frekuensi 180 derajat, kemudian mau menuju 90 derajat, nah itu time inversion-nya itu yang akan dimainkan. Jadi dibalik, Pak. Kalau yang untuk spin echo gitu ya, time echo itu kan dari 90 dulu, dikasih frekuensi 90, kemudian 180 terjadilah echo. Nah ini dibalik, bukan dari 90 ke 180, tapi dibalik 180 dulu. 180, terus kemudian menuju ke 90 lah. Ketika mau menuju ke 90, ini yang dimainkan. Time inversion-nya ini yang akan dimainkan. Pendek berarti fat yang disuppress, kalau panjang berarti misalnya 2000 gitu, berarti air yang disuppress. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Satu lagi boleh, Mas? Iya. Kalau hubungannya sama echo train length-nya gimana, Mas? ETL-nya? Ya, ETL itu ya itu. Jadi echo triangle itu kurang lebih ini. Dia kan untuk mempercepat pengambilan gambar. Jadi ETL-nya itu mau diambil mau berapa? 2 atau 3. Nah, itu biasanya kita mainnya di turbo spin echo. Nah, gini. Kalau spin echo itu kan menggunakan antara 90 ke 180 echo, bener kan ya? 90 dikasih pulsa 90, pulsa 180 terjadilah echo. Nah, itu kalau spin echo. Tetapi waktunya lama. Nah, ketika mau menjadikan biar cepat apa, dikasih turbo spin echo. Sehingga dari 180, kalau 180 lagi itu dipercepat waktunya, repetasinya. Makanya namanya turbo spin echo. Nah, di turbo spin echo itu ETL-nya nanti mau dikasih berapa? Faktornya itu kan, mau 2 atau 3 itu. Itu nanti akan terpengaruh terhadap kecepatan dan berapa hasil banyaknya gambar yang akan diambil. Berarti kalau ngatur ETL-nya juga enggak sih, Mas? Oh enggak, ini kan cuma TE-nya aja yang diatur. Khusus inversion recovery ya, TE-nya aja, time inversion-nya aja yang diatur. Baik, khusus Mas, TE itu, Mas. ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Iya, silakan Pak. Ya, itu inversion recovery yang lebih detail lagi itu Mas kalau itu. Jadi kalau misalnya kan nanti ada aplikasi-aplikasi yang lebih detail untuk misalnya untuk yang tadi ya, kalau tadi kan T1, tapi kalau untuk pembobotan proton density sebenarnya itunya sama aja sih Mas. Untuk tujuannya adalah fat suppression dari proton density itu sendiri. Gitu. Yang enggak. Gimana Pak Rudi? Halo? Ya,
Oke, kalau Gimana? Pertanyaannya lebih spesifik biar Pak Arifnya ya bukan cuma Pak Arif. Semua. Oke, halaman berapa itu? Halaman 80. Buka buku teman-teman yang halaman 80. Apa sih? Oke. Ya. Yang Bapak tanyakan apa ke Pak Arif? Iya di diskusi ini. Apa yang Bapak tanyakan, Pak? Oh ya. Apa tadi halaman berapa tadi Mas Kiki? Halaman 80. Terdengar, Pak Arif? Halaman 80. Oh ya, Pak. Oke. Ya. 80. Ya, biar nggak terlalu bertele-tele. Ini gini Pak, teman-teman semua, memang yang nanya, saya sebenarnya lebih senang ada yang nanya biar semuanya bisa saling melengkapi. Diskusi kita itu adalah diskusi in-person recovery, itu prinsip dasar dulu, bukan pembobotan, ya. Tapi bukan berarti dia nanti terpisah, bukan. Intinya adalah in-person recovery. Mengapa in-person recovery dibahas? Karena itu sebenarnya adalah tugas radiografer. Tugas radiografer itu apa? Menentukan nilai time in person, itu intinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menentukan nilai time in person? Nah, kira-kira seperti itu prinsip dasarnya. Oke, kalau ditanyakan siapa tadi Pak? Ya. Ini sebenarnya gini Pak, Bapak melihat gambar tapi penjelasannya Bapak belum baca, penjelasannya sebenarnya ada di 2 baris terakhir di halaman yang sama itu. Ya, maksudnya seperti ini Pak, kalau ini tidak dilakukan supresi di saat sinyalnya itu 0, itu yang 90 derajat itu, kalau diteruskan dia kan terus naik kan? Ngerti nggak maksudnya? Nah, kalau dia terus naik, itu yang sama dengan yang Bapak ceritakan di buku itu. Ngerti nggak maksudnya? Oke. Saya ulangi lagi, dia gini. Ini kan begitu dia 90, begitu sinyal itu dibalikkan sampai sinyalnya 0, di situ kan diberikan radio frekuensi 90 derajat. Sudah? Pulsa 90. Itu yang disebut untuk topik ini adalah topik in-person recovery. Sudah? Kalau, nah ini kan kalau
radio frekuensi yang 90 ini terlambat diberikan, kira-kira seperti itu, terlambat diberikannya kapan? Ya sampai mentok terakhir gitu loh. Tahunnya itu time inversinya panjang baru dikerjakan, ya samalah dengan yang Bapak ceritakan lihat di gambar itu. Ngerti nggak maksudnya? Makanya Bapak lihat sekarang cara ngelihatnya gini Pak, biar saya tuntun teman-teman itu. Itu kan ada time inversion yang gambar 321, lihat ya. 321, lihat buku Bapak buku cetak apa di laptop? Dia apa? Cetak, oke. Kalau cetak cepat ini. Saya juga pakai cetak kok. Nah, maksudnya gini, itu dilihat itu di paling atas penjelasannya. Time inversinya kan panjang, Bapak lihat kan? Nah, kalau berarti kan time inversionnya itu sebenarnya dalam tanda petik untuk topik ini nggak dilakukan, walaupun dilakukan udah lewat dia, bukan di saat signal 0. Ngerti nggak maksudnya Pak? Iya, ya. Manfaat dari time inversion, ya kalau dilihat ini, manfaat dari time inversion itu tidak ada gitu loh. Sama seperti itu kira-kira. Maksudnya gini, ya, Bapak lihat ini yang di layar sekarang di monitor ini di laptop kita masing-masing. Sebenarnya paling bagus ini Pak Arif, gambar yang satu lagi tadi yang penuh. Oh. Yang di bawahnya yang penuh. Yang dua saya lihat tadi ada penuh. Tahan. Nah, tahan. Ini Bapak lihat Pak ini. Ini kan time inversinya berapa ini? 2000. Itu bukan time inversinya 2000. Oh iya, tapi ini untuk CSF ya. Untuk CSF ya. Nah, ini 2000. Kalau ini terus sampai 4000, kira-kira Bapak punya bayangan grafik itu nanti seperti apa? Yang 3 grafik itu kalau diteruskan, kalau kata jadi menyatu. Bapak lihat gambar yang Bapak milikin itu. Ngerti nggak maksudnya? Nah, seperti itu. Nah, yang didiskusikan sekarang itu adalah time inversion. Mengapa didiskusikan? Karena menentukan nilai time inversion itu sebenarnya adalah tugas radiografer. Apakah selama ini radiografer itu dia kerjakan di rumah sakit atau tidak, itu hal yang lain. Tapi sebenarnya tugas radiografer. Kan saya sudah sebutkan, radiografer itu ada 3. Ada gambar itu dia minta, hey radiografer, buatlah gambarnya potongan ini, sekuennya ini, pembobotannya ini. Kan itu sebenarnya inti dari pekerjaan radiografer itu paling banyak. Nah, untuk menentukan time inversion, inilah tugas radiografer. Pertanyaannya, apakah selama ini teman-teman kerjakan apa tidak? Itu hal yang lain. Tapi sebenarnya tugas teman-teman. Nah ya, itu maksudnya. Oke, ada yang lain? Halo, ada yang lain? Nah, makanya sekarang coba dilihat ini, biar teman-teman semuanya dilihat. Ini kan ada 3 grafik. Sudah. Terus dilihat yang angka 0. Ada angka 0, ada garis hitam. Ngelihat semua ya. Oke. Kalau Anda lakukan, time inversinya adalah persis di titik 0, pertemuan antara garis hitam dengan kurva yang warna hijau, berarti di titik 0-nya itu, kira-kira yang disupres apa? Lemak. Iya, berarti yang ditekan sinyal apa? Dilihat gambar itu, biar teman-teman nanti paham. Kalau time inversinya diletakkan di antara di pertemuan, bisa di kursornya diletakkan di titiknya Pak Arif. Bukan, yang satu lagi mulai dari warna hijau, warna hijau. Paling ujung ke dekat 0 ini.
Ya. Kalau ya, maaf di situ dulu. Kalau Bapak letakkan di situ adalah time inversinya nilainya sekian, berarti nanti sinyal lemak diberhentikan, disupres. Sekarang ke titik yang warna merah, inflamasinya Pak Arif. Nah, kalau teman-teman letakkan di situ nanti katakanlah kebetulan Anda salah mengatur time inversinya, tapi sepanjang dari 0 sampai pertemuan garis hitam dengan yang merah itu, berarti nanti sinyal sinyal inflamasinya tidak terlihat, dia Nah, sekarang ke paling ujung yang 2000 itu Pak Arif. Nah, kalau di sini ini diletakkan di sini, berarti di sini adalah sinyal dari CSF itu tidak terlihat, dia tersupres. Ngerti nggak sampai di sini? Ngerti Pak. Nah, untuk menentukan nilai yang ini tadi semua itulah tugas radiografer. Nah, pertanyaannya apakah kalian kerjakan atau tidak itu hal yang lain. Tapi kalau ada sesuatu ya, kalau memang salah, teman-teman itu disalahkan orang tugasnya gitu loh. Itulah diskusi ini makanya kita bahas. Saya lebih banyak nanti mendiskusikan kalau harusnya memang Anda kerjakan. Nah, kalau teknologinya sudah canggih, nggak perlu lagi Anda kerjakan, nggak perlu kita bahas karena udah dibikin pabrik gitu loh. Ini yang berhubungan dengan pekerjaan radiografer. Ya, ada komentarnya sampai di sini. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Sama semua. Nah, gimana? Kalau itu gini, di tempat Bapak kerja itu semua harus dikerjakan apa enggak? Itu dulu pertama. Ya, karena gini, ini kan prosedur yang dikerjakan itu kan setiap satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, dia ada apa yang dikerjakan itu belum tentu sama gitu Pak. Makanya saya tanyakan. Boleh melengkapi Pak. Yo, silakan. Jadi flare ini melengkapi dari gambaran sebelumnya gitu. Jadi kalau di T1 kan pasti kita bikin pertama yang protokol base-nya kan T1. Ya. Buat melengkapi gambaran dari T1 itu apakah itu kelainan atau bukan, itulah kita bikin flare. Okay. Kalau nggak salah begitu Pak. Sudah. Nah. Maaf, ya. Saya potong. Dia gini Pak, ada rumah sakit tertentu, dia sudah buat semacam pedoman kalau mau melakukan katakanlah itu satu. Ada lagi mungkin rumah sakit dia katakanlah dia bikin 10 pilihannya, minimum yang 5 harus dibuat, tambahan yang lain tergantung kasus apa gitu loh. Ngerti nggak maksudnya Pak? Itu tergantung rumah sakitnya. Ya, oke, ya. Oke. Ada yang lain teman-teman? Halo, ada yang lain? Gimana?
Ya, maksudnya yang dibalikkan itu apa sih, Pak? Ya, dari mana? Vektornya arahnya kemana awalnya? Ini, kalau Bapak lihat ini apa namanya? Yang di layar kita sekarang ini dari mana dibalikkan? Punya bayang nggak maksudnya dibalikkan itu? Dari sumbu Z. Iya, dari sumbu Z. Dia kan gini, coba bayangkan teman-teman semuanya. Saat belum diberikan radiofrekuensi, magnetisasi itu arahnya searah sumbu Z ke arah positif. Mengerti ya? Kira-kira seperti itu. Begitu Anda berikan radiofrekuensi, RF berapa, tergantung Anda mau berikan berapa RF-nya. Katakanlah yang 90 derajat, berarti nanti dia akan merebah sejajar sumbu X gitu loh. Ngerti maksudnya? Ngerti, itu kalau 90. Kalau diberikan yang 180, tadi kan 180 pertama kan? Ya. Berarti dia itu dari yang ke arah positif sumbu Z, dia sekarang ke arah ke bawahnya, ke arah negatif gitu loh. Minus. Ngerti maksudnya? Minus. Oke. Nah, begitu berarti sekarang kan begitu diberikan 180 derajat, arahnya sekarang momen magnetik itu ke arah mana? Berlawanan ke arah sumbu Z negatif. Sudah. Kemudian kita anggap di situ adalah T sama dengan 0. T sama dengan 0. Itu cluenya. T sama dengan 0. Dilihat grafik ini. Nah, ini sebenarnya ada dua grafik harusnya kita gambarkan. T sama dengan 0. Saat T sama dengan 0, T sama dengan 0, setelah diberikan 180 derajat ya, di situ besarnya MZ sama dengan minus MZ. Mengerti ya? Oke, kemudian radiofrekuensinya diberhentikan. Kalau dia diberhentikan, berarti dari minus tadi, dia akan kembali menuju ke posisi awal tadi. Ya, dia menuju ke posisi awal tadi, ini grafiknya seperti inilah bentuknya, yang ditampil di layar kita ini. Tambah lama, tambah banyak, sampai nanti dia 0. Kalau dibiarkan, dia akan terus sampai 100% lagi balik. Ngerti sampai di sini? Mengerti, Pak. Oke. Ya, itu yang gambar yang Bapak tunjukkan tadi. Oke. Nah, sekarang dilihat. Namun, ini kan untuk pemeriksaan. Kita membutuhkan sinyal tertentu itu tidak muncul di gambar, gitu kira-kira. Caranya bagaimana? Banyak caranya. Salah satu adalah menggunakan inversion recovery. Caranya gimana? Saat nanti sinyal itu sampai dengan 0, kalau awalnya kan dari minus kan, sampai 0, disitulah diberikan radiofrekuensi 90 derajat. Begitu diberikan radiofrekuensi 90 derajat, sebenarnya dua-dua dia, katakanlah lemak dengan cairan, dua-duanya itu balik dia ke bawah. Makanya berbeda lagi nanti dia udah mulai apa namanya, yang lain-lainnya berbeda. Maksudnya apa? Sinyalnya berbeda, langsung terlihat. Kalau awal-awal dia tidak terlihat. Setelah itu kan untuk menentukan kapan diberikannya itulah namanya waktunya itu, berapa lama baru diberikan dia balik itu namanya time inversion. Maksudnya waktu untuk dia balik. Sebenarnya kalau dibiarkan balik ya sampai 100% sih dia balik. Tapi ini kan kita tidak menunggu 100%. Kenapa? Nunggu dia 0. Nah, pertanyaannya yang mana yang mau dinolkan? Itulah tugas teman-teman. Itu pertama. Oke. Yang kedua, yang sering gini kan tadi dituliskan di sini, kan kalau kalau ada kelainan, ini prinsip dasar untuk teman-teman. Ya CT scan, ya MRI, ya kedokteran nuklir, ya USG. Kalau ada patologis, tidak semua, tapi secara umum, kalau ada patologis,
di situ ada terjadi perubahan. Itu prinsip dasar. Perubahannya apa? Nah, perubahannya apa? Tergantung mau digunakan. Katakanlah untuk MRI. Kalau dia MRI, kalau untuk awal-awal, kalau dia ada patologis, di situ terjadi peningkatan jumlah cairan. Peningkatan jumlah cairan. Itu prinsip dasar. Karena terjadi perubahan jumlah cairan, berarti di situ berbicara dengan proton hidrogennya. Kalau dia tambah cairannya, apa yang berubah? Kalau untuk MRI, salah satu yang berubah ya, nanti ada yang lain biar nanti teman-teman ini. Salah satu yang berubah adalah nilai T1 dari objek itu akan berubah. Gitu loh. Ngerti maksudnya? Nilai T1-nya akan berubah. Nah, itu prinsip dasarnya. Nah, kalau ada objek, berarti nilai T1-nya berubah. Apakah berubah tambah panjang atau tambah pendek, itu hal yang lain. Atau bisa juga nilai T2-nya berubah. Nah, intinya, kalau ada ada patologis, yang berubah itu adalah cairan. Itu prinsip dasar. Itu untuk MRI. Selain itu apalagi? Kita lihat lagi. Nanti saya lihat ke CT scan, lihat ke MRI ulang. Kalau dia ada patologis, untuk patologis tertentu, katakanlah CA, itu kan cenderung ada cairannya, kemudian ciri khas berikutnya, dia memiliki aktivitas sel yang lebih besar dari sel yang normal. Mengerti sampai di sini ya? Nah, makanya untuk katakanlah CA, kalau diberikan bahan kontras, begitu karena aktivitasnya tambah banyak, berarti kan kontrasnya banyak ke situ. Kalau dia di bidang MRI, ada beberapa yang berubah. Bisa berubah adalah nilai T1-nya. T1-nya apa? Begitu diberikan kontras, nilai T1-nya akan turun. Ya. Maunya di sana. Alfarmat. Oh, oke. Nilai T1-nya akan berubah kalau diberikan bahan kontras. Nah, intinya, makanya kalau melihat grafik ini, teman-teman latihan. Kan waktu awal-awal sudah saya sebutkan, grafik di MRI itu ada 3. Grafik di MRI ada 3. Kalau belajar CT scan, grafik cuma 1. Belajar kedokteran nuklir, grafik cuma 1. Belajar hampir semua saya tahu bidang radiologi itu grafiknya cuma 1. Tapi khusus CT scan 3. MRI 3. Apa 3-nya? Saya tunjukkan biar tahu. Ini 1. Ini Bapak lihat kan, ini grafiknya dari mana mulainya? Dari minus. Sudah. Kalau dia minus tambah banyak, itu pasti kalau dia tambah banyak, itu pasti berhubungan dengan T1. Itu prinsip dasar. Kalau dia dimulai dari 0, ada grafik dimulai dari 0. Kalau ini kan dari minus kan, bukan dari 0. Ngerti maksudnya? Dilihat bukunya kalau ini ya. Risikonya kita pakai zoom itu. Kalau ini kan bisa lihat halaman sekian gitu. Kalau dia T1, hanya T1 yang kita bahas, itu dari 0 grafiknya. Ngerti maksudnya ya? Tapi dia tetap tambah besar. Berarti udah 2. Terus yang berikutnya lagi, ada grafik dari maksimum ke minimum. Itu berhubungan dengan T2. Nah, kalau CT scan, radiografi, kedokteran nuklir, USG, grafiknya hanya dari maksimum ke minimum. Yang 2 yang saya sebutkan tadi tidak ada. Makanya memang dia lebih complicated, ya. Oke. Ada yang mau didiskusikan yang lain? Maaf Pak, tadi yang grafik dari 0 itu apa ya Pak? T1? Apa? Grafik yang dari 0, yang dimulai dari 0. Yang dari 0 itu T1. T1, oke. Ya, T1. Yang 90 derajat ya, yang 90 derajat. Itu ada 3, itu prinsip dasar. Makanya dia lebih complicated. Dan grafiknya itu sering digabungkan, itu masalahnya, makanya lebih susah.
Ada yang lain mau didiskusikan? Atau ada mau ditanya ke Pak Arif atau ke siapa aja di grup ini, bukan ke Pak Arif saja. Pak, izin bertanya. Ya. Di sini kan grafiknya CSF, EDEM, sama FET. Ya. Bagaimana kita menentukan time inversi unsur yang di luar ini, yang ada misalnya di objeknya, seperti yang kalau kita bikin itu di brain atau di spinal cord, Pak. Oke. Ya, kita bisa mendapatkan itu apa namanya, gambaran yang pas di titik 0 itu, Pak. Oke, dia kan gini, kalau mau melakukan, sebenarnya apapun bisa disupres, itu prinsip dasar. Nah, itu prinsip dasar. Kalau gitu bagaimana caranya? Ini maksudnya supres lewat inversion recovery ya. Semua bisa disupres kalau Anda tahu berapa nilai T1 objek yang ingin disupres. Itu prinsip dasar. Pak Arif bisa ditunjukkan tabelnya tadi yang ada nilai T1? Ya. Anda lihat ini. Ini kan ada tabelnya kan. Katakanlah lemak. Itu adalah T1-nya 260. Kalau katakanlah CSF di atas 4.000. Ada kalau darah 1.200. Tergantung apa. Nah, pertanyaannya kan selama ini yang paling susah itu adalah ada ini. Seperti ini teman-teman. Katakanlah pernah melihat lampu teplok tidak teman-teman? Tahu lampu teplok tidak? Tahu, Pak. Oke. Tahu lilin? Tahu, Pak. Halo, tahu lilin? Iya. Hidupkan, terus lilin Anda hidupkan. Kalau Anda dekatkan, Anda bisa bedakan antara cahaya lampu teplok atau cahaya lilin? Bisa, Pak. Bisa. Lebih terang templok, Pak. Lebih besar. Anda dekatkan dia gitu, begitu di ke mata Anda itu, Anda tahu yang mana lampu, karena lampu teplok atau karena lilin? Iya, enggak, karena dua-duanya sama-sama nyala ya, Pak. Iya, sama-sama nyala. Nah, karena kita tidak tahu, nah kira-kira seperti itu. Ya, salah satu lampu itu salah satu cahaya itu diminimumkan atau dinolkan topik ini. Berarti kalau memang katakanlah Anda tekan matikan lampu teplok, kalau masih ada nyala, berarti itu memang lampu lilin. Kalau tidak nyala, berarti tidak ada lampu lilin gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Pak. Nah, jadi satu dimatiin buat ngebedain yang lain gitu, Pak. Ya, seperti itu. Nah, ini topik ini kan ini terlihat nilai T1-nya beda-beda kan? Ya, karena Pak, dia beda-beda. Saat Anda mau melakukan menekan sesuatu, ya tentukanlah ini. Lihat nilai T1-nya dikali 0,6 sekian, sebenarnya 0,693 seperti itu kalau dininya. Mungkin kalau di sana di ini. Pak Arif, saya mau nanya dong. Halo. Ya, Pak. Nah, ini tabel ini untuk untuk berapa Tesla ini? Ini boleh tahu? 1,5. 1,5. Ya. Oke, ya. Maksudnya gini, untuk teman-teman semua, nilai T1 kalau berubah Teslanya cenderung berubah nilainya. Dan perubahan itu agak signifikan. T2 juga berubah tapi tidak signifikan. Justru T1 itu yang berubah, yang signifikan. Ngerti nggak maksudnya? Nah, akhirnya apa? Kalau katakanlah Anda bekerja di 1,5 Tesla, berubah menjadi katakanlah 3 Tesla yang agak inian, ya nilai T1-nya akan berubah. Nah, karena berubah, untuk menekan sama-sama lemak umpamanya, ininya berbeda, nilai T1 time inversinya akan berbeda. Ngerti sampai di sini? Nilai T1 itu dipengaruhi oleh
kuat medan magnet. Oh, Kuat B0 ya, medan Pak, ya? magnetnya berubah. B0 ya? Ya di Ya, frekuensi B0 boleh. Nah, intinya kuat medan magnet yang sering dijual itu sekian Tesla gitu. Kalau itu berubah, nilai T1 ini akan berubah. Itu yang pertama. Kedua, kalau teman-teman baca-baca referensi, ini kan penelitian-penelitian, laporan-laporan ada kecenderungan berbeda. Maksudnya berbeda gini. Coba dilihat buku kalian yang punya buku halaman 28 mungkin. Oh, sorry. Halaman 26. Biar teman-teman itu mengerti. Udah lihat halaman 26? Sudah, Pak. Oke. Di situ nilai T1 FED ini untuk yang 1 Tesla ya. Kalau saya ada beberapa buku saya lihatin untuk ininya berbeda-beda, cenderung akan berbeda juga walaupun tidak persis sama gitu maksud saya. Karena tidak persis sama itu makanya gambarnya bisa berbeda-beda. Pak Arif, maaf bisa diberhentikan sebentar ini. Terlihat teman-teman? Halo, terlihat? Terlihat, Pak. Nah, coba dilihat ini. TI 180, ini 400, ini 650, ini sekian. Nah, coba dilihat dari sini. Kalau berdasarkan data yang tadi, ini 180 itu menekan apa, teman-teman? Air. Apa? Kalau TE-nya 180 itu sebenarnya menekan sinyal apa? FED, Pak. Iya, lemak. Nah, coba dilihat ini. Lihat gambar ini biar punya bayangan. Kalau dia seperti ini, lemaknya di mana sih sebenarnya lemak paling utama biar mata kita gampang lihatnya? Di sini, teman-teman. Di pinggir-pinggirnya ini. Mengerti ya? Di pinggir kulitnya itu. Ini dilihat ini 400. Berarti ini sudah lebih TI-nya. Kalau tadi ditunjukkan Pak Arif itu grafiknya udah lewat umpamanya diambil, lemaknya udah kelihatan muncul kan? Ngerti nggak maksudnya? Iya, karena lemaknya tidak tersupres. Kalau memang mau pas ya mungkin ada nilai tertentu. Ini aja masih ada di pinggir-pinggir ini lemaknya kan? Mengerti maksudnya teman-teman? Nah, ini pentingnya untuk menentukan nilai TI ini. Nah, ini begitu TI-nya berubah, lemaknya muncul di dia. Tadi kan disebutkan Pak Arif kalau dia tambah panjang nilai TI-nya, yang disupres justru air gitu kan, cairan. Nah, di sini dia dilihat ini, lemaknya muncul. Kadang menentukan TI ini kalau salah ya lemaknya tidak tersupres. Nah, katakanlah bayangkan, ini kan bayangkan kan. Bayangkan teman-teman itu sekarang penelitian bikin skripsi. Nah, caranya seperti itu. Nah, bayangkan bikin skripsi. Kira-kira nilai TI berapa sih paling bagus untuk menekan lemak gitu loh. Ngerti maksudnya sampai di sini? Nah, untuk menentukan nilai TI lemak tadi, ya dilihatlah nilai T1-nya. Nilai T1 itu adalah dasar dari semua untuk topik ini ya, untuk topik ini.
Makanya dia berbeda-beda. Oke. Ya, mungkin itu aja mungkin yang didiskusikan. Kalau memang ini ya, suatu saat kalau kita udah bisa bertemu langsung, tidak lewat tatap layar, ya mungkin bisa kita diskusi. Tunjukkan tadi adalah yang ini. Tadi udah ditunjukkan Pak Arif. Inilah yang saya sebutkan itu. Awalnya kan ini, perut, oh dia ke sini. Tapi kalau yang ini yang maksudnya tadi inversi itu, dia itu ke negatifnya. Kalau negatif, ya seperti inilah dia. Dimulai dari sini. Nah, kira-kira seperti itu. Dia bergerak. Nah, itulah. Nah, kalau ini ada citra, ini karena nilai TI-nya. Tapi di sini karena nilai T1-nya, gitu loh. Maaf, time repetisinya. Itu ininya. Ya, ini yang sebenarnya clue-nya ini teman-teman. Tugas teman-teman itu ngatur ini. Nah, itu intinya. Ngatur di mana dibikin ini. Caranya tadi udah ditunjukkan caranya. Oke ya. Oh, inilah tugas teman-teman. Kalau lemak bagaimana caranya? Kalau cairan bagaimana caranya? Nah, ini kan dia beda. Ini adalah untuk lemak. Ini untuk cairan. Oke. Kalau tidak ada bisa kita apa? Mungkin bisa jalan-jalan apa ke mall gitu. Ini kan udah agak aman sedikit. Yang penting masih disiplin gitu. Oke, terima kasih. Ada yang mau didiskusikan? Terima kasih ya Pak Arif. Sama teman-teman. Ya. Oke, kalau tidak ada kita bisa keluar ya. Iya, makasih Pak. Makasih Pak. Ya, Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Intinya yang ini perhatikan, ini kan 1 Tesla ya. 1 Tesla itu 200. Kalau Pak Arif tadi tunjukkan yang 1,5 Tesla 260. Nilai T1 ini berubah-ubah tergantung berapa Teslanya. Ya. Iya. Nah, berarti nanti bisa teman-teman kalikan T1 kali 0,69. Kalau di yang tadi berarti kalau 1 Tesla kali 260. Kalau 1,5 Tesla, kalau yang 1 Tesla dikali 200, gitu kira-kira. Ya. Pak. Oke, Tanya dulu Pak. Terima kasih. Apa? Nggak berarti kalau medan magnet yang di luar itu semakin kuat, berarti kan dia T1-nya lebih tinggi. Iya. Ya, lebih tinggi. Berarti kalau dikalikan tadi dengan apa tuh konstantanya ya 0,69 ya. Berarti akan lebih lebih tinggi juga, berarti dia lebih cepat juga untuk mendapatkan si null position itu ya Pak. Lebih lama lah. Oh. Kalau dia nilai T1-nya tambah besar, untuk mendapatkan nolnya itu kan lebih lama baru dapat kan? Ngerti nggak maksudnya? Sama coba tanya yang gitu. Hah? Ngerti maksudnya ya? Maksudnya gini. Kalau nilai ini paling gampang melihatnya. Nah, kalau T1 nilai T1-nya tambah besar, berarti yang ini kan cairan. Iya. Oke. Berarti kan harus di sini Anda letakkan pulsa 90. Ngerti maksudnya? Oh iya Pak, iya. Nah, berarti untuk Baik, mencapai Pak. Itu kan waktunya lebih lama kan? Lebih lama, iya Pak. Ya. Baik, Pak. Oke, ya. Siap Pak, siap. Oke. Ada yang lain? Oke, terima kasih. Teman-teman, bisa kita jalan-jalan. Saya udah seneng ini kalau gitu. Terima kasih. Keluar, Iya, bisa. Pak. Baik, Pak. Yo. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Recording stopped.